Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa wafiqna ila siratal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم امتي ما في رمضان لتمنوا انه شهر كله. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hingga kembali bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat kepada kita sekalian, dan diampunkannya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-26 bulan Ramadan kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Salat min iddati kutubil mu'tamidah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan adapun kesempurnaan daripada membaca Fatihah yang kedua, bahwa engkau baca akan dia dengan tafakkur dan engkau sungguhkan akan maknanya. Kesempurnaan membaca Fatihah yang kedua adalah, kata beliau, selain kita membaca Fatihah tadi dengan bacaan yang sah, lagi tartil. Yang pertama bacaannya sah dan tartil dan jangan lahan, yaitu membaca merubah huruf daripada Fatihah. Maka baca akan dia dengan tafakkur. Jadi membaca Fatihah itu ketika mulut kita melapaskan bacaan akan surah Al-Fatihah, maka hati kita pun tafakkur dengan apa yang kita baca tadi. Minimal dan beliau kita memahami akan arti atau makna dari bacaan tersebut. Tafakkurnya memikirkan yang dibaca, minimal dengan tafakkur memikirkannya dengan bersungguh-sungguh akan maknanya, artinya memahami akan makna daripada surah Al-Fatihah tadi. Jika mulutnya alhamdulillahirabbil alamin, maka dalam hatinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, misalnya hatinya. Nah, katakan artinya. Seandainya kita kadang mampu juga mengatakan artinya, maka kita bayangkan bacaan surah tulisannya. Artinya kan dia mampu apalagi ada kalau lagi hafal sudah, apalagi sudah
tua ini anu, otak tuh sudah ada yang hilang dan memorinya memorinya hilang sudah. Jadi kalau dimasuki lagi sudah. Kawan juga mbah hafal satu empat hanya mbah berdiri keingat lagi sudah. Ya, asalnya hafal mbah hafalin Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mbah berduduk berdiri keingat lagi sudah. Terlapis memorinya ya. Ya benar sudah ya Allah nanti bertumpang-tumpang kata kau lagi apa apa yang kau dipikirkan ulang supaya terpakurnya bayangkan tulisannya ulang lagi bayangkan Fatihahnya bayangkan tulisannya. Membayangkan tulisannya makin kali membayangkan tulisannya. Apa yang harus kita lakukan apa? Ketika mulut kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka hati dan pikiran kita pun membaca juga Ar-Rahmanir Rahim. Supaya fokus kita dalam sembahyang itu pada kata kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya pun alhamdulillah juga. Tafakur ya Allah, dipikirkan alhamdulillah yang paling pantas dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba kada pantas untuk menerima pujian. Yang pantas menerima pujian itu adalah Allah. Nah, saya pantasnya alhamdulillah. Nah, jadi penting juga mengetahui artinya adalah makna dari bacaan yang kita baca itu penting. Karena itu membantu kita untuk khusyuk tadi. Kita khusyuk di dalam salat tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta. Artinya ada yang lain nih tempat kita menyembah lalu meminta hanya Allah. Sambil pikirkan bujurkan sudah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Sambil kita memikirkan wujudkah sudah kita menyembah Tuhan dan hanya meminta kepada Allah, atau kita ini masih menyembah yang lain dan meminta kepada yang lain. Pada hakikatnya zahirnya mungkin kita wujud masih menyembah Allah, masih sembahyang, masih puasa dan sebagainya. Tapi apakah hati kita ini sudah bujur yang iya karena bodoh tadi, bujur menghambakan diri kita kepada Allah. Ini sambil kita pikirkan, jangan-jangan kita ini masih menjadi hamba dunia, ya. Jangan-jangan kita masih menjadi hamba pengaruhnya macam-macam, dunia jabatan, harta dan sebagainya. Bujur pada sudah nih hati kita. Nasta'innya apa? Apakah bujur kita sudah hanya meminta kepada Allah, ataukah kita masih meminta berharap kepada yang lain? Nah, ini kita perlu juga memikirkan. Jadi orang-orang yang bujur hanya meminta kepada Allah itu ini kada bergantung lawan yang lain lagi.
dan kadada kesedihan di dalam hatinya. Karena ia yakin apa yang ia minta kepada Allah itu pasti diberi oleh Allah. Allah sudah. Apa yang kita minta itu pasti diberi oleh Allah. Itu sudah pasti. Ud'uni fastajib lakum. Cuman pemberian Allah terkadang tidak sesuai atau tidak sama dengan yang kita minta. Itu aja. Tuhan dulu melawan kita tuh bisa dibalain dengan yang kita minta. Kalau pemberiannya, permintaan kita pasti diberi oleh Allah. Kalau ud'uni fastajib itu sudah pasti. Cuman bentuknya yang terkadang ini balain dengan apa yang kita kehendaki, itu aja masalahnya. Ya, sehingga kita terkadang merasa apa yang kita minta ini ada diberi Tuhan. Kenapa jadi merasa kalau diberi ada sesuai yang dikehendaki, itu aja. Padahal sudah diberi juga. Contohnya minta rezeki, ya. Tiap hari kita minta berdoa minta rezeki. Ada sugih-sugih juga. Mulai bahari sampai wah ini mintanya Allah marzuqni rizqan jadidan kasiran misalnya. Doanya itu aja, minta Tuhan, minta rezeki yang banyak. Doanya sampai wah ini apa itu aja. Gawi. Sehingga pemikirannya kadang apa tadi merasa kadang dikabulkan permintaannya. Karena kita nih pemikiran kita bila urusan rezeki itu duit. Ya Allah. Pikiran kita tuh bila rezeki bentuknya adalah duit. Ini salahnya kita. Ini salahnya. Padahal rezeki itu banyak. Bukan hanya duit. Dapat bini muas, soleha, rezeki. Dapat anak soleh, soleha, rezeki. Diberikan kesehatan, rezeki. Ya, itu rezeki semua kan. Salahnya kita, pemikiran kita yang salah adalah anggapan kita rezeki itu bentuknya adalah duit, harta. Nah itu yang salah pemikiran kita. Ada rezeki tadi macam-macam, bukan hanya masalah duit. Nah, kadang makan menyatahan ya lah, menyatahan ya lah. Nah, ada rezeki masih hidup, masih hidup rezeki juga. Nah, jadi sebenarnya rezeki itu adalah pola pikir kita aja. Karena kita memikirkan bila rezeki itu urusannya kan harta. Ya, sehingga apa tadi beranggapan permintaan kita tadi kada dikabulkan Tuhan. Padahal dikabulkan terus. Cuman bentuknya lah lain. Bisa aja Tuhan melakukan lain. Tuhan Maha tahu apa yang diperlukan dan yang terbaik bagi kita. Tahu di sini tidak? Yang ketiga ujar Sidin untuk kedua bahwasanya engkau amalkan dengan barang yang engkau baca tadi. Jadi kita maknanya tafakur, memahami makna kemudian kita amalkan di kehidupan kita. Yang akan aku dua ya karena selain tadi, berusaha kita amalkan. Kemudian hanya apa lalu bodoh iya karena selain tadi menjadi sebuah kesimpulan menjadi tawakal. Hanya menyembah
berharap meminta kepada Allah. Menjadi kesimpulannya menjadi tawakal. Nah, tawakal ini melalui usaha ikhtiar pula. Agar tawakal, nah, rangkaiannya tuh hanya berserah. Itu diantara 3 kesempurnaan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian lagi ada pun kesempurnaannya rukuk di dalam 3 perkara. Rukuk pola. Nah, ini yang wajibnya. Pertama, bahwa engkau ratakan belakangmu dan jangan engkau tundukkan dan jangan engkau tinggikan. Nah, ini rukuk. Jadi kesempurnaan rukuk yang pertama ujar Siddiq, ajaran Syekh Abdul Rahman Siddiq, meratakan belakang. Nah, rata. Ya. Bagi 6 kuasa kan misalnya. Jangan tinggi, jangan rendah. Kepalanya jangan tinggi pada belakang ini, pada apa namanya, punggung, dan juga jangan tinggi punggung daripada kepala. Rata belum ya, kayak baju mau ukur rantainya pakai perasaan kita. Ada kalau kita mau ukur rata katanya, ketika rokok itu kalau ini jampai dulu rata katanya. Jadi ratanya adalah, jadi kepala kita ini ratanya kayak terlalu. Ada boleh ketika rokok kepala kita angkat saya lihatnya. Kada sempurna, apakah itu membatalkan salat? Ya. Cuman di sini supaya sempurna, ya. Supaya sempurna aja. Bentuknya nih caranya supaya sempurna. Antara punggung lawan kepalanya seolah-olah rata. Sehingga dikatakan itu seandainya ada kepangarannya, baju di atas ada tumpah. Nah. Ke belakang ya, belakang nih, punggung lawan kepala, jadi posisinya rata. Jangan tinggi punggung dari kepala atau sebaliknya ya, atau sebaliknya terlalu tunduk pulang ya, atau terlalu angkat kepalanya. Dan kedua, bahwa engkau hantarkan 2 tanganmu atas 2 lututmu dan bahwa engkau menunjukkan akan segala anak jarimu ke kiblat. Ini kesempurnaannya. Jadi ketika rukuk itu namanya 2 tangan itu di atas tuhun. Di atas tuhun. Nah, di tuhun. Dan jari-jari kita pun mengarah ke kiblat. Kalau tasbih ini di sini, jangan ini ya, berarti kayak ini. Nah, di atas limtohon, lurus pula ke arah mengarah kiblatnya. Jangan kata lalu di atas tak apa atau apakah batis sekali. Ini cara Rasulullah mengajari sahabat sembahyang supaya sempurna. Jadi di atas kepala dituhur, kemudian jarinya diluruskan ke kiblat. Nah, ke kiblat. Itu ketika kita rukuk. Jadi kadang lain mengacak, makanya lain lah lurus nih. Lain mengacak.
Jangan ikut nahap ya, nahap. Nah, lurus dan engkau menunjukkan segala jari tadi ke kiblat. Dan yang ketiga syarat daripada sempurnanya rukun tadi, rukuk tadi adalah tumaninah engkau di dalam rukuk dan engkau baca tasbih serta ta'zim dan tetap pada Allah Ta'ala. Kesempurnaan yang ketiga daripada rukuk setelah kita tadi menghantarkan dua tangan dan meluruskan jari tadi ke arah kiblat, tumaninah, berhenti sebentar, sekadar membaca tasbih subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sekali itu sudah tumaninah. Nah, ada nama cet ya. Kan satu subhana rabbil azim sudah dah tidak lagi. Nanti itu pada tumaninah. Tumaninah ini sekedar membaca subhana rabbil azim wa bihamdihi. Satu mata aja juga. Allahu akbar subhanal azim wa bihamdihi. Pilihnya kata tumaninah, maka kata sah rukuknya, dan apabila rukuknya tidak sah maka tidak sah pula salat. Nang salat nang apa? Ini masih jadi yang salat tarawih nang 10 menit. Kada 7 menit ke dijadiin 10 menit dijadiin. Tetap aja lakas ya Allah semua. Itu jangankan tumaninah di dalam rukuk yang rukun fi'liyah, tumaninah di dalam rukun qauliyah aja pun kada bisa. Itu baca Fatihah paling lakas berapa menit? Semenit itu lakas benar. Semenit itu lakas benar baca Fatihah. 1 menit mulai bismillah sampai wala dhalin. Misalnya 1 menit misalnya nih, atau setengah menit juga 30 detik tuh dong baca Fatihah. Rabbil alamin dhalin. Amin. Jadi bilanya 30 detik rumahnya baca Fatihah setengah menit, berarti bilanya 20 berapa menit jadinya? Berarti 2 rakaat atau 1 menit jalan. 2 rakaat 1 menit. Berarti 20 rakaat 10 menit. Itu Fatihah aja ya. 10 menitnya gasan baca Fatihah, belum lagi ayat, belum lagi rukuk, belum lagi sujud dan lain-lainnya. Anak wakas dan anak banyak jamaahnya, alasan jadi kan bilanya lambat jamaahnya banyak, ada di lama. Dengan artinya dengan sembahyang cepat tadi jamaahnya pun banyak. Akhirnya sembahyangnya kayak orang olahraganya lagi. Jadi syarat kesempurnaan yang ketiga adalah tumaninah di dalam rukuk, sekedar membaca tasbih dan ta'zim, yaitu subhana rabbil azim wa bihamdihi, baru tidak. Dan adapun kesempurnaannya sujud di dalam 3 perkara pula, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bacaan. Alam itu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, tidak tetangga kita, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah, segala dosa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi din dan akhirah. Tidak dimatikan kita